memulai hidup Anda dengan mendengarkan renungan firman Tuhan. Pagi hari ini saya Pendeta Paulus Wiratno sangat berterima kasih bisa menyampaikan firman Tuhan, dan tentunya saudara-saudara saya meyakini bahwa orang yang mendengarkan firman itu diberkati. Karena apa? Pemazmur mengatakan diberkatilah orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai, berbuah pada waktunya, daunnya tetap hijau. Dan dikatakan selalu menghasilkan buah pada waktunya. Apa saja yang dilakukannya berhasil. Jadi saudara-saudara, keberhasilan hidup kita ini sangat ditentukan oleh ketaatan kita pada kebenaran firman. Amin. Jadi jangan kaget kalau ada orang yang mengatakan your success is a product of obedience. Sukses itu produk ketaatan. Taat kepada firman Tuhan. Nah, khusus buat hari ini topik yang saya akan bahas adalah bagaimana kita bisa mengelola stres dalam hidup ini. Karena stres itu berbahaya. Saya mau mengatakan kepada Anda, tidak peduli Anda tinggal di mana, orang kaya, orang miskin, orang Rote, orang Jawa, orang Batak, Amerika, kita semua menghadapi stres, ya kan? Kita semua punya persoalan sendiri-sendiri. Jadi itulah sebabnya stres harus dihadapi dengan baik. Sebab kalau stres tidak bisa dihadapi dengan baik, akhirnya jiwa raga saudara akan jadi korbannya. Saya mau sedikit bersaksi. 18 tahun yang lalu saya menderita kanker. Dan dokter mengatakan bahwa kanker saya ini berbahaya karena kanker di rongga sinusitis. Jadi mata kiri saya mulai buta, wajah saya mulai kram, saya hilang rasa, dan saudara-saudara saya harus tinggal di Singapura 3 bulan. Saya harus menjalani kemoterapi 15 kali dan diradiasi 35 kali. Jadi setelah saya menjalani itu saya penasaran. Wah, ternyata perawatan kanker itu sangat sulit dan juga sangat mahal. Nah, saya tanya kepada ibu dokter, namanya Dokter Carmen Wong. Menurut dokter ini kanker ini penyebabnya apa? Karena saya ingin tahu, saudara. Ternyata dokter mengatakan, Pastor Paulus, waspadai semua stres. Karena hampir semua penyakit, dengar baik-baik, hampir semua penyakit 85% disumbang oleh pikiran. Jadi saudara, kalau 85% penyakit disumbang oleh pikiran, 85%-nya karena pikiran, maka kita harus bisa menata, mengelola pikiran supaya jangan kepenuhan dengan persoalan. Kalau saudara kita sudah stres, apa yang terjadi? Imun sistem kita menurun, kekebalan tubuh kita menurun, kurang tidur. Pada waktu kita kurang tidur, tidak terganti pergantian sel tubuh. Dan pada waktu tidak terganti selnya, maka kekebalan tubuh kita menurun. Tandanya apa? Orang Jawa bilang mudah masuk angin. Jadi gampang sakit. Jadi saudara yang kurang tidur, mikir, khawatir, rasa bersalah, semua yang membuat Anda stres, itu membuat Anda rawan sakit. Dan kalau sudah rawan sakit, akhirnya saudara tidak produktif, tidak bisa kerja dengan baik. Maka saya mau kasih beberapa nasihat dari firman Tuhan yang terambil dari kitab Filipi pasal yang keempat. Dan dari kitab Filipi ini, saudara akan menemukan rahasia yang saya pikir sudah terbukti. Saya sudah mempraktekkan kebenaran dari Filipi pasal 4 ini. Dan saudara, saya minta saudara bisa mempraktekkan kebenaran ini. Jadi nasihat yang pertama dari Rasul Paulus, Euodia,
Kunasehati dan Sintike kunasehati, kata firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 2, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Hal pertama yang harus saudara selesaikan untuk bisa menyelesaikan menghadapi stres adalah selesaikan semua konflik. Itu yang pertama. Di jemaat Filipi ada persoalan, yaitu konflik antara Sintike dengan Eudia. Dua orang ini tidak sehati dan tidak sepikir, artinya mereka selalu disagree atau ada konflik ketidaksehatian yang mengganggu kinerja pelayanan. Maka Rasul Paulus mengatakan, Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Nah, mari kita bicara mengenai masalah sehati sepikir yang kadang-kadang membuat kita tidak sehati dan sepikir. Itu adalah ide yang berbeda, dan perbedaan itu akan terjadi dalam hidup. Suami maunya waktu bangun rumah nanti catnya warna coklat misalkan, istri maunya warna biru. Hal kecil seperti itu bisa membuat konflik. Suami mau kalau bisa nanti waktu punya anak, anaknya sekolah di sekolah negeri, istrinya mau di sekolah yang mungkin privat atau sekolah Kristen misalkan aja. Konflik-konflik yang dimulai dengan ketidaksepakatan ini harus diselesaikan. Kenapa? Karena konflik itu makan pikiran. Hal sederhana. Mungkin saudara sebentar lagi nanti masuk bulan Desember, mau Natalan, yang satu nanti waktu Natalan mau tamasya ke Bali, yang suaminya mungkin mau tamasya ke Pulau Komodo. Nah, saudara-saudara, konflik-konflik ini kalau tidak ada penyelesaian, maka yang terjadi adalah pertengkaran. Pertengkaran itu membuat orang jadi stres. Maka, saudara-saudara, berusahalah untuk menyelesaikan konflik. Nah, cara yang terbaik menyelesaikan konflik adalah dihadapi. Jangan dibiarkan dengan mengatakan, udahlah nanti konflik ini akan berhenti sendiri. Waktu akan menyembuhkan, Bapak. Saya tidak percaya. Waktu tidak menyembuhkan. Kalau waktu menyembuhkan, kenapa orang-orang yang di ruangan tunggu itu harus ketemu dokter? Kalau waktu menyembuhkan, tunggu aja di ruang tunggu, ya kan? Tunggu sampai sembuh sendiri. Kenyataannya semua orang perlu dokter. Kenapa? Karena ruang tunggu tidak menyembuhkan. Sama dengan konflik. Kalau ada konflik dibiarkan, konflik didiamkan, konflik coba dilupakan, saudara malah nambah konflik. Karena memelihara konflik itu seperti memelihara ular berbisa. Bahaya, saudara-saudara. Segeralah menyelesaikan konflik. Saudara tanya, Pak Paulus, bagaimana caranya saya bisa segera menyelesaikan konflik? Gampang. Rendahkanlah dirimu. Pikirkanlah kepentingan orang lain. Kasihilah sesamamu. Dengan cara melakukan ini kita tidak lagi ngotot. Pokoknya kalau tidak mengikuti kemauan saya tidak mau melanjutkan pernikahan ini. Nah, tidak boleh begitu, saudara. Karena apa? Ketika ada keangkuhan, di sana ada pertengkaran. Kata kitab Amsal. Jadi sumber konflik itu adalah egois. Mementingkan diri sendiri, maunya menang sendiri, menganggap paling benar sendiri, menganggap paling hebat sendiri, menganggap paling suci, paling pintar. Saudara-saudara, di mana ada keangkuhan, di sana ada pertengkaran. Maka saran saya untuk saudara-saudara yang sedang berkonflik, rendahkanlah dirimu. Amin. Hargailah perbedaan. Mari bersama dalam perbedaan. Seperti sepatu. Sepatu saudara kanan dan kiri itu beda loh. Ya kan? Jelas ya?
sepatu yang kanan dan kiri itu bentuknya beda. Kalau saudara bentuknya sama, malah saudara tidak nyaman dalam hidup ini. Maka dalam kehidupan kebersamaan setiap hari, hargailah perbedaan. Orang Jawa bilang, sing waras ngalah. Yang dewasa belajar mengalah, tidak harus ngotot. Amin. Jadi yang pertama, selesaikan semua konflik. Yang kedua, mari kita lihat ayat yang keempat. Untuk menyelesaikan konflik, menyelesaikan stres, mengelola tekanan hidup, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. Saudara-saudara, Rasul Paulus waktu menulis surat ini dia berada di penjara. Umurnya sudah tua. Dia menderita kanker mata. Di penjara dia mengalami musim dingin yang betul-betul menyengsarakan dia. Dalam situasi dia sedang hidup menderita, Rasul Paulus masih bisa menasihati jemaat dengan mengatakan, rejoice, rejoice in the Lord, bersukacitalah dalam Tuhan. Ini sedikit tidak masuk akal. Bagaimana saya bisa bersukacita sementara saya menderita? Bagaimana saya bisa bersukacita sementara saya kekurangan? Bagaimana saya bisa bersukacita saya dalam keadaan kedinginan? Bagaimana saya bersukacita saya menderita penyakit kanker mata? Saudara-saudara, Rasul Paulus dengan jelas mengatakan sukacita Anda tidak didasarkan atas apa yang sedang Anda alami. Sukacita Anda didasarkan di atas keyakinan pada Tuhan. Makanya Rasul Paulus mengatakan bersukacitalah dalam Tuhan. Artinya apa? Gunakanlah firman Tuhan. Gunakanlah kebenaran Tuhan. Gunakanlah janji Tuhan. Gunakanlah hadirat Tuhan untuk menghadapi dan menerjemahkan kenyataan hidup. Amin. Sebab ketika saudara bisa menggunakan kebenaran untuk menghadapi kenyataan hidup, maka saudara akan mendapatkan kekuatan. Nah, saya mengingat Rasul Paulus pernah mengucapkan kalimat ini di dalam satu suratnya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi Rasul Paulus menghadapi kenyataan dengan kebenaran firman. Bukan dengan perasaan, bukan dengan penglihatan. Karena dia juga yang mengatakan kita hidup dengan iman, bukan dengan penglihatan. Aplikasinya apa? Penerapannya apa? Ini mungkin ada di antara saudara-saudara yang sedang menghadapi pengkhianatan. Saudara dikhianati oleh suami, suamimu lari dari rumah bergabung dengan Bang Toye yang sudah tidak pulang-pulang berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, saudara-saudara. Kemudian saudara langsung sakit hati, saudara merasa seperti aduh, harapan saya pupus, saya dikhianati. Kemudian saudara muncul keinginan dagingnya. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kalau kamu bisa berkhianat, saya juga bisa berkhianat. Kemudian saudara mulai berkhianat. Itu bukan cara penyelesaian yang baik. Penyelesaian yang baik adalah gunakan kebenaran firman. Maka saudara bisa mendapatkan kekuatan. Penerapannya bagaimana? Oke, mari kita praktekkan. Apa kata firman Tuhan? Doakanlah musuhmu. Apa kata firman Tuhan? Berkatilah orang yang bikin susah hidupmu. Apa kata firman Tuhan? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Apa kata firman Tuhan? Tuhan turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya dan hidup sesuai dengan rencananya. Akhirnya saudara menengok, melihat kenyataan pengkhianatan dengan cara, oh nanti Tuhan punya cara. Tuhan punya jalan keluar. Tuhan memberikan kekuatan kepadaku. Akhirnya saudara bisa menyanyikan sebuah lagu, semua baik, semua baik. Karena apa? Pada akhirnya Tuhan
yang akan memulihkan pernikahan saudara. Saya sudah ketemu dengan Pak Kyle William dengan Ibu Carol yang bercerai 2 tahun. Mereka bercerai oleh karena apa? Suami selingkuh 4 kali. Tapi Ibu Carol cerita dengan saya, selama saya ditinggal selingkuh, bahkan diceraikan selama 2 tahun, saya percaya Pak Paulus, Tuhan bisa memulihkan pernikahan saya. Saudara-saudara, waktu saya mendengar itu saya terharu sekali. Dan Ibu Carol, saya tanya, apa yang membuat kamu terus mendoakan suamimu supaya kembali ke pelukanmu? Dia mengatakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Langsung saya tanya, berapa lama Anda berdoa? 6 tahun. Dan dalam waktu 6 tahun, Tuhan memulihkan. Di suatu malam, suaminya bertobat, terima Yesus, dan akhirnya dia kembali ke pelukannya. Saya ketemu makan malam di rumahnya di Oklahoma di Amerika. Waktu saya mendengar itu, saya mengatakan, wow, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Jadi daripada saudara nyanyi teganya, kau yang mulai, kau yang mengakhiri, nyanyikan lagu pertolonganmu begitu ajaib. Dengan menggunakan firman, saudara bisa menerjemahkan kenyataan yang benar dan mendapatkan kekuatan sehingga saudara bisa rejoice in the Lord always. Bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan bersukacitalah. Amin. Nah, saudara, saya mau mengatakan kepada Anda bahwa hati yang gembira itu obat. Dan semangat yang patah itu mengeringkan tulang, kata kitab Amsal. Jadi kalau saudara sekarang ini sedang kecewa, tidak bisa melihat kenyataan dengan benar, saudara selalu negatif, karena kalau orang sudah menghadapi yang namanya mental distortion, itu apa? Kecewa, ketemu kecewa, besok kecewa, bulan depan kecewa lagi, tambah kecewa, sama dengan putus asa. Nah, orang yang sudah putus asa rawan terkena mental distortion. Cara berpikirnya nanti lama-lama menjadi orang yang sangat pesimis, negatif dengan kenyataan. Orang kalau sudah negatif dengan kenyataan, lama-lama putus harapan, ya kan? Sudah tidak mau berdoa lagi, tidak mau berharap lagi, tidak mau meyakini kebenaran firman lagi. Maka ujung-ujungnya adalah kalimat ini, ya nasib, ya nasib. Saudara yang sudah sampai di titik ya nasib, tidak mau berharap, Anda sedang bermasalah. Dan ini lebih serius daripada yang lain-lain. Orang yang kehilangan pengharapan karena tidak bisa menerjemahkan kenyataan dengan kebenaran, rawan terkena putus asa. Berapa banyak orang yang bunuh diri gara-gara putus asa, loncat dari jembatan, meneguk racun serangga atau gantung diri karena tidak bisa menghadapi kenyataan. Firman Allah mengatakan, rejoice, rejoice in the Lord always. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara-saudara, saya mendengar bahwa hanya ada satu makhluk yang bisa tertawa, yaitu manusia. Anjing saudara tidak bisa ketawa, atau kucing saudara tidak bisa ketawa. Tetapi yang namanya manusia itu pada waktu masih umur di bawah 1 tahun, masih bayi. Masih ingat saudara-saudara waktu bayi? Bayi itu tidak diapa-apakan, ketawa sendiri kadang-kadang. Sedang tidur aja bisa senyum sendiri, ya kan? Itu bukti bahwa Allah mau kita ketawa. Allah mau kita hidup dalam sukacita. Saudara-saudara, waktu kita ketawa, otak kanan kita mengeluarkan hormon endorfin, hormon yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Makanya hati yang gembira adalah obat. Waktu Anda ketawa karena sukacita, ada kekebalan tubuh. Maka tolong hidup yang sekali ini belajarlah tertawa sebelum tertawa itu dilarang oleh orang lain atau pemerintah.
Tidak mungkin pemerintah melarang orang ketawa. Tapi kadang-kadang kesulitan, tantangan, pergumulan, masalah, musibah membuat Anda tidak bisa ketawa dengan baik. Maka belajarlah tertawa, belajarlah bersukacita. Rejoice. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Saya mau tanya kepada saudara-saudara, kapan terakhir kali saudara tertawa terbahak-bahak? Karena survei membuktikan, orang yang ketawa terbahak-bahak sampai 10 menit nih, maka otak kanan saudara memproduksi hormon yang bisa sama dengan, mohon maaf nih, painkiller atau seperti Budrek atau seperti Ponstan 4. Jadi saudara-saudara, kalau saudara sakit kepala, sakit gigi misalkan, minum Ponstan, ya kan? Untuk menghilangkan sakit. Ketawa 10 menit, itu bobotnya sama dengan Ponstan 4. Dan itu dihasilkan oleh tubuh saudara. Artinya apa? Tuhan mau saudara bisa pulih dengan apa yang bisa Anda lakukan. Salah satunya bersuka cita. Amin. Nah, ini yang menjadi masalah. Kadang-kadang saudara terlalu banyak persoalan, banyak stres, banyak tantangan, banyak pergumulan, sehingga tiap hari sulit ketawa. Mohon maaf nih, orang yang kehilangan ketawa, jarang bersuka cita, cepat tua, wajahnya cepat tua. Maka saya mau menyarankan kepada Anda sekalian, hidup ini sekali, belajarlah bersuka cita. Waduh saudara-saudara, kalau saya ingat surga itu hanya ada satu mood, ada satu suasana. Di surga tidak ada tangisan dan air mata. Artinya apa? Di surga itu hanya ada satu suasana, sukacita. Nah, kalau saudara tidak biasa sukacita, kemudian saudara mati masuk surga, saudara mungkin kaget. Kenapa? Karena saudara tidak biasa sukacita. Yang lain semua bersukacita, wajah saudara wajah kecewa, wajah putus asa. Kemudian saudara mojok di belakang, yang lain menyanyi menyembah Tuhan tiap hari bersukacita. Anda tidak biasa sukacita. Lama-lama Anda berkata kepada malaikat, Tuhan malaikat, adakah tempat alternatif di sini? Ada, namanya apa? Neraka. Tentu saudara tidak mau pindah ke neraka, iya kan? Maka latihlah dirimu bersukacita. Amin. Bersukacita. Katakan kepada dirimu sendiri sekarang, bersukacitalah hai jiwaku, bersukacitalah, karena sukacita itu mendatangkan imun sistem kita naik, kemudian endorfin kita naik, sehingga kita bisa mendapatkan painkiller. Maka seluruh peredaran darah kita mengalir ke seluruh tubuh. Disitulah Anda akan menjadi sehat dan awet muda. Rejoice in the Lord always. Amin. Nah, sekarang saya mau mengajak saudara-saudara yang keempat. Yang keempat. Saudara-saudara, di bagian yang keempat ini dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Wow. Jadi Rasul Paulus mengajarkan kepada kita rahasia yang ketiga supaya saudara bisa bebas dari stres. Belajarlah untuk tidak khawatir. Don't worry, be happy. Jangan khawatir. Wow, saudara tahu artinya kata khawatir? Banyak yang nggak tahu ya. Kata khawatir dalam bahasa Inggris aslinya itu berbunyi to choke. To choke itu artinya mencekik. Mencekik leher. Nah, kalau saya minta saudara mempraktekkan to choke, cekik lehermu dalam 10 menit, saya bisa membayangkan. Saudara akan mati, iya kan? Mencekik itu artinya bunuh diri. Jadi Rasul Paulus mengatakan, jangan sampai kamu hidup dengan khawatir. Karena khawatir itu membunuh. Maka Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan, apakah dengan khawatirmu kamu bisa menambahi umurmu 1 hasta saja? Tolong dijawab. Jawabannya tidak. Jadi khawatir tidak memperpanjang umur.
Khawatir itu justru memperpendek umur. Maka Tuhan Yesus sudah pesan dalam Injil Lukas pasal 12, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Amin. Apapun juga jangan khawatir. Rasul Petrus menyarankan, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, karena Dialah yang memperdulikan kamu. Saudara-saudara, saya mendengar bahwa dosa yang paling sulit diatasi itu khawatir. Mungkin tadi pagi saudara bangun sudah khawatir. Tadi malam sebelum tidur saudara sudah khawatir. Waktu saudara khawatir, dengar baik-baik. Khawatir itu dosa. Kenapa? Karena waktu Anda khawatir, Anda sedang meragukan kuasa Tuhan. Tuhan mengatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepada Aku. Dan saudara tidak mau menyerahkan. Karena saudara anggap Tuhan tidak bisa menyelesaikan masalah saya. Nah, saudara-saudara yang gampang khawatir, saudara dianggap seperti anak yatim piatu. Seolah-olah tidak punya ayah lagi. Padahal Bapa di surga mengatakan, kalau kamu minta roti, kau dapat roti. Masa ada Bapa yang anaknya minta roti dikasih ular? Artinya, datanglah kepada Tuhan. Jangan memperlakukan dirimu seperti anak yatim piatu. Bapa di surga itu tahu kebutuhan saudara. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak dibiarkan kita semua menghadapi sendiri, sebab Allah peduli, Allah yakin, Allah tahu, Allah mengerti. Jadi saudara-saudara, pada saudara khawatir ke sana kemari, menyanyikan ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang punya anak bilang aku. Saudara yang lagi nyari jodoh, nggak usah ke sana kemari kasih pengumuman cari jodoh. Tuhan tahu siapa yang akan menjadi jodohmu. Tuhan tahu siapa yang akan menjadi pasanganmu. Loh, bagaimana dengan masa depan anak-anak saya, Pak? Saya ini kerja buruh, kerja tani, tidak banyak pendapatan. Saya khawatir nanti anak-anak saya bisa sekolah atau tidak. Nanti kuliahnya bagaimana, masa depannya bagaimana. Saudara-saudara, Rasul Petrus pernah mengatakan ini, karena Kristus sudah bangkit dari kematian dan Dia hidup, maka kita memiliki pengharapan yang hidup. Artinya apa? Kalau Anda percaya Yesus hidup, maka ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Orang yang percaya Yesus hidup harusnya pengharapannya ikut hidup. Katakan amin. Saya mau cerita, ada seorang hamba Tuhan yang baru tamat dari sekolah Alkitab. Namanya William Gather, Bill Gather panggilannya. Istrinya namanya Gloria. Nah, pada waktu tahun-tahun 69 70-an itu Amerika mengalami resesi. Barang-barang mahal harganya, sulit mendapatkan pekerjaan. Di tengah-tengah kesulitan, mereka yang baru tamat sekolah Alkitab belum banyak pelayanan. Tiba-tiba istrinya hamil anak yang ketiga. Nah, saudara-saudara ini, saudara bisa mendengarkan Bapak Ibu. Jadi Ibu Gloria Gather itu tiap malam sambil mengelus perutnya yang mulai membesar, bayinya yang mulai bertumbuh, dia mulai ngomong sama suaminya, aduh nanti bagaimana ongkos periksa dokternya ini Pak, aduh nanti bagaimana ini beli susu formulanya, Pak, nanti bagaimana kita kalau anak kita tidak bisa sekolah dengan baik, nanti bagaimana dengan rumah tangga kita, nanti bagaimana. Nah, saudara bayangkan kalau istri tiap malam ngomongnya, aduh nanti bagaimana, aduh nanti bagaimana. Lama-lama suaminya juga bisa, aduh bagaimana juga ya. Bagaimana ini nanti. Khawatir itu nular Bapak Ibu. Makanya kalau lagi khawatir jangan diekspresikan kekhawatiranmu ke seluruh anggota rumah tanggamu. Lama-lama satu rumah khawatir semua. Jadi jangan selalu khawatir diekspresikan, aduh nanti bagaimana, nanti lama-lama semua anggota keluargamu khawatir. Tapi tidak seperti itu dengan Pak Bill Gather, Pak William Gather. Ketika istrinya mulai mengeluh, mulai khawatir, dia masuk ke kamar, dia berdoa, dia ambil kertas,
sama pensil, langsung di bawah pimpinan Roh Tuhan, dia mendapatkan semacam pewahyuan atau rema, inspirasi menulis lagu. Lahirlah lagu Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, dia mati ganti dosaku. Kubur kosong membuktikan bahwa dia hidup. Sebab dia hidup pada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Lahirlah lagu itu, saudara, yang sering nyanyikan di hari Paskah, ya kan? Sebab dia hidup pada hari esok, sebab dia hidup, ku tak gentar. Anda yang percaya bahwa Yesus hidup, harusnya imannya hidup. Orang yang imannya hidup tidak akan pernah khawatir. Karena khawatir dengan iman itu seperti timbangan. Timbangan duduk yang di pasar-pasar itu. Kalau khawatirnya kuat, otomatis imannya hilang lenyap. Kalau imannya yang kuat, otomatis khawatirnya hilang. Jadi cara yang terbaik buat Anda untuk menghilangkan kekhawatiran adalah menguatkan iman. Caranya bagaimana? Dengarkan firman. Termasuk pagi hari ini, sahabat RRI Rote yang baru mendengarkan firman ini, saudara-saudara, Anda sedang memperkuat iman saudara dengan mendengarkan renungan pagi hari ini. Saya yakin sekali Anda sedang diberkati. Saudara-saudara, kalau saudara pengen tahu apakah imanmu bekerja atau tidak, adakah ketenangan batin atau khawatir? Orang yang hidup dengan damai sejahtera, ketenangan batin, sukacita, itu bukti bahwa imanmu sedang bekerja. Seperti saya yang sedang duduk di kursi ini, ya kan? Mengapa saya bisa duduk dengan tenang di sini? Karena saya meyakini kekuatan kursi ini. Bapak Ibu, kalau saya tidak yakin atas kekuatan kursi ini, mungkin saya tidak bisa duduk dengan tenang dan saya tidak bisa siaran dengan baik. Karena apa? Khawatir kalau kursinya patah, khawatir kalau saya jatuh ke belakang. Nah, hal yang sama dalam iman kita. Saudara-saudara, ketika imanmu kuat, iman akan mengusir kekhawatiran otomatis. Tidak usah diperintah. Maka tugas saudara pagi hari ini adalah bacalah kebenaran firman, hiduplah dalam kebenaran firman, siramilah firman, iman saudara dengan firman setiap hari. Kuatkanlah dirimu dengan firman. Semakin banyak firman, semakin banyak iman, semakin bergantung kepada Tuhan, semakin bahagia. Karena Yeremia mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi orang-orang yang khawatir, saudara-saudara tidak akan pernah menikmati hidup. Maka janganlah kamu khawatir. Dan dengan kita tidak khawatir, maka stres kita bisa dilawan dengan iman. Dan iman kita membuat hidup kita menjadi nyaman. Amin. Terakhir saudara-saudara, rahasia yang terakhir bagaimana Anda bisa melawan atau menyelesaikan stres dalam hidup, belajarlah mengucap syukur. Dikatakan di sini mengucap syukur. Belajar mengucap syukur. Sampaikan semuanya dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Wow, saudara-saudara, saya membaca sebuah artikel yang mengatakan orang yang gemar mengucap syukur itu akan lebih sehat daripada orang yang suka mengeluh. Karena orang yang mengeluh itu sedang melukai jiwa katanya. Sedangkan waktu Anda mengucap syukur, Anda sedang memproduksi 3 cairan kimia di otak kanan saudara. Wah, luar biasa ini saudara. Makanya orang yang mengucap syukur biasanya wajahnya ceria. Dan ucapan syukur dalam segala perkara, bukan untuk segala perkara, itu membuat Anda bisa merasakan nikmat hidup. Jadi kalau saya bisa menerjemahkan atau menguraikan kaitannya seperti apa dengan
bagaimana ucapan syukur bisa meredakan stres begini. Orang yang merasa cukup dan bisa menerima kenyataan yang ada, dia bisa mengucap syukur. Orang yang bisa mengucap syukur, dia bisa merasakan hadirat Tuhan kapan saja, di mana saja. Sekarang juga, pagi hari ini, ketika saudara membuka mata dan saudara mengatakan, kuucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih buat kekuatan yang Tuhan berikan buat saya. Terima kasih buat pertolonganmu. Terima kasih Tuhan. Waktu saudara bisa mengucapkan terima kasih, secara serentak Anda merasakan hadirat Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Dan ketika saudara bisa merasakan hadirat Tuhan, ada kekuatan yang masuk di dalam hati dan pikiran saudara. Kekuatan itu yang membuat saudara tetap tersenyum, tadi bersukacita. Sukacita itu yang membuat engkau akhirnya mengalami kekebalan tubuh atau peningkatan kekebalan tubuh. Karena apa? Hati yang gembira adalah obat. Jadi ketika kita mengalami sukacita, apa yang lahir dalam hidup saudara adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memerintah hidupmu. Amin. Ini yang dikatakan Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan bahwa akhirnya saudara-saudara, ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kalau saudara bisa menyelesaikan semua masalah konflik, saudara tidak khawatir, saudara belajar untuk melakukan ucapan syukur, saudara pada akhirnya menguatkan imanmu, dan hasil akhir dari semua tadi adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memerintah hidupmu. Amin. Amin, saudara-saudara. Jadi damai sejahtera adalah produk dari iman, produk dari penyerahan, produk dari kemampuan saudara untuk menerima semua kenyataan. Dengan cara demikian yang lahir adalah damai. Damai artinya stres hilang. Amin. Nah, di akhir renungan saya mau bertanya kepada Bapak Ibu. Adakah di antara Bapak Ibu yang selama ini khawatir, selama ini saudara merasa cemas, galau, hati gelisah, kemudian saudara tiap malam pikiran itu seperti tidak bisa berhenti, kalut rasanya karena persoalan demi persoalan yang tidak kunjung selesai, masalah yang datang silih berganti, saudara mulai meragukan Tuhan, pikiran saudara, nanti bagaimana jika? Nanti bagaimana jika? Nanti bagaimana jika? Itu tandanya Anda sedang hidup dalam kekhawatiran. Dan saudara-saudara, akhirnya saudara tidak bisa mengucap syukur, saudara gelisah, gampang sakit, bahkan sekarang sedang sakit barangkali. Dan saudara mengatakan, Pak Paulus, tolong doakan saya Pak. Saya pengen dipulihkan, saya pengen mengalami kesembuhan, saya pengen dijamah oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau saudara sedang mengalami situasi seperti itu dan saudara mengatakan, Pak, saya perlu jamahan Tuhan, percayalah kepada kebenaran firman. Ikutilah nasihat Rasul Paulus, rejoice, bersukacitalah, selesaikan konflik. Hendaklah kamu jangan khawatir, penuhilah hidupmu dengan ucapan syukur, maka damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memerintah hidupmu. Dan pagi hari ini saudara mengatakan, Pak Paulus, sayalah orangnya yang perlu itu. Nah, saya mau berdoa. Saudara-saudara yang pagi hari ini perlu didoakan, perlu jamahan Tuhan, perlu mujizat, perlu pertolongan Tuhan, perlu keajaiban dari surga. Saudara yang sakit apapun penyakit saudara, saya mau berdoa. Penyakit diabetes, paru-paru basah, TBC, saudara mungkin menderita penyakit jantung, koroner, atau saudara mungkin sedang menderita kanker,
Atau saudara sedang menderita, ada saraf kejepit, ataupun saudara sedang rindu supaya rumah tangga saudara dipulihkan. Pernikahan saudara dikembalikan seperti dulu. Atau saudara sedang mengalami masalah kekurangan secara finansial. Dan saudara hidup dalam kekhawatiran nanti bagaimana saudara perlu terobosan kebenaran sehingga saudara mendapatkan pertolongan secara finansial. Saudara taruh tanganmu di dada dan saya akan berdoa. Saya akan berdoa buat saudara agar pagi hari ini Tuhan menjamah saudara. Amin. Baik yang mendengar, yang menonton lewat YouTube maupun Facebook streaming, taruh tanganmu di dada, saya akan berdoa buat saudara. Haleluya, haleluya. Bapa kami dalam surga, kami percaya kepada kebenaran firman-Mu. Pagi hari ini kami mendapatkan kebenaran bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bahwa kami tahu sekarang Tuhan turut bekerja sama dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Pagi hari ini untuk semua sahabatku yang sakit, jamah mereka, sembuhkan mereka. Yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan untuk pemulihan pernikahan, Tuhan Engkau hadir, Engkau pulihkan pernikahan mereka. Engkau jamah hati suami istri, Engkau pulihkan, Engkau harmonisasikan kembali situasi pernikahan mereka yang sedang membutuhkan terobosan finansial. Perlu pertolongan Tuhan, mungkin saat ini sedang terlilit utang atau ada masalah-masalah keuangan, masalah kekurangan. Tuhan cukupkan saudara-saudara kami pagi hari ini. Kami rindu roh Tuhan hadir dalam hati mereka. Dan Bapa, aku berdoa pagi hari ini damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memerintah hidup saudara-saudaraku. Dan Bapa, pagi hari ini ada mujizat yang mengalir, mujizat dari Tuhan. Keajaiban dari Tuhan mengalir di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya berdoa kiranya ada kesaksian nanti. Dan sebelum saya akhiri, saya kasih pengumuman bahwa saya sudah punya program Making Life Better dan ada aplikasi. Saudara bisa lihat di Play Store, Google Store, mengunduh aplikasi Making Life Better, gratis buat Anda semuanya. Sehingga ada ribuan khotbah di situ yang saudara bisa dengar, saudara diberkati, bisa jadi bahan pemuritan, bahan renungan di kelompok-kelompok doa atau kelompok sel saudara. Dan sekali lagi para pendengar sahabat RRI Rote, terima kasih Tuhan memberkati dan selamat berkarya. Jadikan hari ini harinya Tuhan, saudara akan diberkati apapun yang dilakukannya berhasil karena Tuhan. Tuhan memberkati, sampai jumpa lagi.